bola Indonesia yang pekan lalu menang, ada penalti ya, meskipun saya tidak melihat tapi ada radar dan ada informasi yang sampai ke saya. Alhamdulillah bisa menyisihkan lawan-lawan dari negara-negara lain, sepak bola, pertandingan sepak bola yang ada di Jaliyat Badiah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari salah satu adab di dalam Islam, yaitu menghormati tetangga. Menghormati tetangga salah satu prinsip di dalam Islam. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengira bahwa Jibril akan menurunkan sebuah syariat bahwa tetangga mewarisi tetangganya. Masya Allah, saking besarnya hak tetangga atas kita. Maka ikhwas sekalian, panjang lebar kemarin kita sampaikan bahwa sudah semestinya kita orang muslim yang mengaji, belajar adab-adab Islam untuk mempraktekkan prinsip mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sekarang, ada tetangga-tetangga kita hormati sedemikian rupa sebagaimana yang diminta oleh syariah Islamnya. Untuk apa? Untuk kita ikut andil dalam menerapkan syariah. Kita selalu mendengar slogan-slogan, terapkan syariah di Indonesia, terapkan syariah di dunia, tegakkan khilafah. Oke. Tapi sebelum kita bicara dalam ranah pemerintahan, kita perlu berpikir bagaimana syariah Islamnya itu tegak dalam diri kita masing-masing. Karena syariat Islam bukan hanya kisos, bukan hanya potong tangan, tapi syariat Islam itu mencakup segala lini kehidupan. Ibadah juga syariat Islam, muamalah juga syariat Islam, adab dan akhlak juga syariat Islam. Kalau kita komitmen menegakkan syariah, berarti kita juga semestinya komitmen untuk menegakkan syariat Islam itu dalam kehidupan kita. Sekecil apapun, Islam mengatur. Mulai dari kamar kecil, WC diatur dalam Islam, sampai urusan jihad fisabilillah diatur. Semuanya ada tuntunannya, semuanya ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Gak ada ajaran yang sedemikian lengkap kecuali Islam. Tapi ajaran yang lengkap itu tidak akan berfungsi apapun kalau hanya sebatas pengetahuan, sebatas tulisan. Gak akan berfungsi. Mengapa para sahabat itu jaya? Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hadir, nyata, dipraktekkan. Ini dalam syariat, bahkan dalam urusan dunia sendiri juga demikian. Orang cuma merancang bagaimana belajar bisnis, belajar wirausaha, tapi nggak pernah memulai. Apakah dia akan menjadi pengusaha sukses? Nggak akan. Belajarnya sih, buku semuanya dilahap tentang ekonomi, tentang bisnis. Cuma sebatas baca, tapi nggak pernah memulai, nggak pernah mencoba membuat, meskipun goreng tempe, goreng tahu, jual, jelas. Tapi kalau bekerjanya cuma baca buku, apakah dia akan dapat? Maka para pengusaha sukses itu, kalau kita lihat bagaimana mereka merintis, selalu memulai dari nol, selalu ada langkah nyata, selalu ada praktek. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan agama juga demikian. Nggak akan kita itu mendapatkan kejayaan kalau kita tidak melaksanakan satu persatu dari apa yang kita ketahui. Kita lanjutkan ikhwas sekalian pada hadis yang nomor 5802. Tidak tahu sama atau tidak nomor di antum.
Tidak sama ya? 6016 mungkin. Ya. Qal haddatsana Abdullah bin Yusuf. Ya, nomor berapa Kusnadi? 6019 yang punya buku silakan dibuka. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala haddatsana Al-Laits, qala haddatsani Sa'id Al-Maqburi an Abi Shuraih Al-Adawi, qala sami'at udunaya wa absarat aynaya hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Shuraih Al-Adawi dia menceritakan bahwa aku mendengar dengan kedua telingaku, sami'at udunaya wa absarat aynaya, dan melihat kedua mataku. Hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berbicara. Faqal, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Masya Allah, memuliakan tetangganya. Tanda iman kepada Allah dan hari akhir, memuliakan tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu jaizatahu, hendaklah ia memuliakan tamunya. Jaizatahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan kata jaizatahu. Jaizah itu bisa diartikan hadiah, bisa diartikan tambahan gitu ya. Para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, apa itu jaizah ya Rasulullah? Jaizahnya tamu itu apa wahai Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, yaumun wa lailah, sehari semalam. Jadi tamu itu punya hak yang paling wajib adalah sehari semalam. Sehari semalam itu wajib bagi kita untuk memberikan. Bahkan selanjutnya ada wajib itu bertingkat-tingkat. Kewajiban berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, wadiyafatu salasatu ayyam. Diyafah, jamuan. Salah satu ayyam berapa hari? 3 hari. Jadi tamu menginap di tempat kita, kita wajib menghormatinya selama wajib diberi jamuan sesuai dengan kemampuan kita. Sebelum 3 hari kita nggak pantas untuk ibaratnya mengusir atau menyindir untuk dia pergi atau pulang. Di dalam Islam selama 3 hari. Fama kana wara'a dzalika, apa yang di belakang itu artinya lebih dari 3 hari, fahuwa shadaqatun alaihi, itu merupakan sedekah, bukan wajib. Yang wajib diberi jamuan 3 hari, wajib kita menjamu mereka. Baru selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berucap yang baik atau diam. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begini Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Hormati tetangga, hormati tamu, lebih-lebih sehari semalam pertama. Berikutnya wajib kita memberi jamuan selama 3 hari. Baru setelah itu silahkan. Bahkan kalau diminta misalnya, waduh saya sudah keberatan nih, bisa pulang, itu kita sudah punya hak untuk hari yang keempat. Tapi min babil ihsan, salah satu bentuk kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita, biarkan dia tetap tinggal bersama kita sesuai dengan kebutuhan yang dia rasakan. Tapi kalaupun kita terganggu, kita bisa memintanya untuk pergi setelah 3. Kemudian prinsip yang ketiga adalah berkata yang baik.
atau diam. Ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah, prinsip-prinsip Islam yang sangat agung, yang banyak ditinggalkan oleh kita umat Islam sendiri, yang sudah semestinya kita mengembalikan prinsip-prinsip itu ke pangkuan kita lagi, untuk kita menumbuhkan rasa kasih sayang di antara tetangga, guyub, rukun, sesama muslim di tetangga kita, meskipun sekali lagi meskipun ada penyelewengan atau penyimpangan tertentu di yang mereka lakukan, baik itu terkait ibadah, terkait akhlak, sopan santun, tapi tetap kita sebagai orang yang mengaji, yang belajar adab-adab Islam, sudah semestinya kita mempraktekkan ini, balas keburukan dengan kebaikan. Ya, balas keburukan dengan kebaikan, niscaya kita akan memetik cinta dan kasih sayang dari mereka. Dan itu yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Gak hitung-hitungan kalau sama tetangga. Ya, kita masak, mereka juga merasakan. Mereka sedih, kita juga merasakan sedih. Ya, meskipun hanya dengan cara mengunjungi, ya, cara kita nggak punya apa-apa, yang bantu dengan tenaga, atau kita nggak punya tenaga juga kita bantu dengan pikiran, itu sudah merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi tetangga. Sebagaimana kita, kalau kita sedang kena musibah, tetangga datang kepada kita juga kita merasa terhibur, gitu ya, merasa bebannya sedikit ringan, dan seterusnya. Selanjutnya, bab hakil jiwari fi kurbil abwab. Bab hak bertetangga dengan dekatnya pintu. Apa yang dimaksud kita bisa melihat dari penjabaran Rasulullah dalam hadis ini. Qal haddatsana Hajjaj ibn Minhal, qal haddatsana Syu'bah, qal akhbarani Abu Imran, qal sami'tu Talhah an Aisyah, qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, innali jarain, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Jarain, dua tetangga. Kalau satu apa? Jar wahid. Kalau dua, jarain. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapa di antara keduanya aku memberi hadiah. Fa ila ayyihima uhdi, uhdi itu memberi hadiah. Qal, beliau bersabda, ila akrabihima minki baban, kepada orang yang paling dekat kepadamu pintunya. Tetangga yang paling berhak untuk kita beri ihsan, kita beri kebaikan adalah yang pintunya lebih dekat dengan pintu kita. Kalau ada 5 tetangga, ada satu di antara mereka yang lebih dekat pintunya kepada kita, maka dia yang lebih berhak untuk mendapatkan ihsan dari kita. Sampai demikian, ya. Sampai demikian haknya. Kemudian saya ingat kemarin ada pertanyaan tentang bagaimana seandainya tetangga itu menolak pemberian kita, gitu. Kalau misalnya kita sedang memasak, kemudian ternyata tetangga yang kita kasih menolak. Kita perlu menjaga hati kita, jangan kemudian songong loh, gitu. Bahasa Jakarta ini ya. Mungkin kalau yang dari Jawa nggak ngerti ya songong. Apa sih sebenarnya artinya songong? Ya? Belagu ya. Belagu, sombong atau apalah, songong. Tapi kok jadinya songong, saya juga nggak tahu itu akar katanya dari apa. Tapi kalau di antara anak-anak itu sering dengarnya itu songong tuh, gitu. Ya belagu. Tidak, kita harus pandai mengatur hati. Kalaupun ditolak ya sudah. Tapi ingat, ternyata ketika pemberian kita ditolak itu kadang ada rasa sakit. Berarti kalau dia nanti suatu saat memberi kita, jangan kita
lakukan hal yang sama, kan begitu. Oh, ternyata sakit ketika pemberiannya ditolak. Kita juga seakan-akan merasa terhina karena mungkin kita terus berpikir kan, mungkin dia merasa bahwa makanan yang saya beri nggak level, nggak enak, nggak sesuai dengan selera dia dan seterusnya. Nggak usah, hilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu. Ya, kita pikir saja bahwa memang dia sedang tidak mau. Dan suatu saat ketika dia memberi, bagaimana kita bisa berterima kasih, pandai untuk membalas dengan doa yang baik. Ini ya. Maka inti dari hadis ini adalah yang paling berhak di antara tetangga-tetangga itu adalah tetangga yang pintunya paling dekat. Bab berikutnya adalah bab kullu ma'rufin shadaqah. Bab bahwa setiap kebaikan itu sedekah. Qal haddatsana Ali bin Ayyash qal haddatsana Abu Ghassan qal haddatsani Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu sedekah. Allahu Akbar. Enggak ada alasan kita untuk tidak sedekah. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersedekah. Lebih rinci lagi hadis berikutnya. Qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah ibn Abi Musa an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Qalu, para sahabat berkata, fa illam yajid, kalau dia tidak mendapatkan harta yang difahami oleh para sahabat saat itu juga yang namanya sedekah itu apa? Harta. Para sahabat bertanya, kalau dia tidak punya harta. Qal, Nabi bersabda, fayamalu biyadaihi. Ia bekerja, ia beramal dengan kedua tangannya. Wa yanfa'u nafsahu, memberi manfaat untuk dirinya, wa yatasaddaq, dan dia bersedekah. Artinya kalau dia tidak punya duit, nggak punya harta, dia bekerja, kemudian dari hasil kerjanya itu sebagian untuk dirinya, sebagian dia sedekah. Qalu, berkata lagi para sahabat, fa illam yastati', kalau tidak bisa, artinya kerja juga sudah tidak bisa kerja lagi. Kita alhamdulillah masih bisa bekerja. Hasilnya untuk diri kita dan untuk kita sedekahkan. Salah satu sedekahnya adalah untuk istri, untuk anak juga termasuk sedekah. Fa illam yastati, kalau tidak bisa, aw lam yaf'al, kalau dia tidak bisa melakukannya, qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa yu'inu dzal hajah, membantu orang yang membutuhkan. Dzal hajah itu yang membutuhkan. Al malhuf, ya intinya yang membutuhkan. Membantu orang yang membutuhkan bantuan. Itu sedekah. Ada saudara sedang mau exit, butuh packing. Kita membantu, apa ini yang perlu saya bantu nih? Itu sedekah. Meskipun bukan berupa duit. Ngikat kardusnya, natakan bajunya, sedekah. Wah, saya nggak bisa bantu ini, nggak bisa bantu uang nih. Saya bisa bantu ini saja ya. Oh ya, tidak apa-apa, silakan. Kita yang dibantu juga semestinya juga memberikan timbal balik. Jangan kemudian ngikat itu mah saya juga bisa. Ini kan juga. Coba kalau sama-sama mengaji ya, yang dibantu mengaji, yang bantu juga mengaji, enak dua-duanya. Kita bisa memposisikan yang sedang membantu dengan berseri-seri, kita juga tidak merasa terpaksa. Dalam posisi kita dibantu, kita mudah bersyukur, berterima kasih, begitu. Ketika sama-sama mengaji, ketika sama-sama belajar adab-adab Islam, enak.
ya, semuanya juga akan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya lagi, fa'ilam yaf'al, kalau itu juga tidak dilakukan, artinya dia tidak bisa membantu juga. Qal falyamul bil khair. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah dia memerintah suatu yang baik. Memerintah suatu yang baik itu dia tidak bisa membantu, tapi dia bisa ngomong, mas, saya nggak bisa bantu ini, saya ada acara, kamu yang bantu ya. Ucapan, mas, itu Mas Fulan itu sedang mau exit nih, butuh packing, butuh dicarikan kurma buat oleh-oleh, perlu ditemani belanja dan seterusnya. Saya lagi tidak bisa nih, mas bisa ndak? Ini aja sudah merupakan sebuah sedekah. Falyaqul bil khair. Atau ketika saudara kita sakit, kita sendiri juga sedang sakit, kita bisa menyampaikan, mas, itu teman kita itu sedang sakit, bisa nggak mas mencucikan bajunya, itu sudah numpuk seminggu, tidak bisa nyuci baju. Ini juga sebuah sedekah. Au qal bil ma'ruf. Qal fa illam yaf'al. Kalau itu juga tidak bisa. Bayangkan, ini sudah sampai mentok sekali. Ini saking pengennya para sahabat itu, lah ini sedekah wajib. Di awal hadis apa Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi seorang muslim untuk bersedekah. Yang difahami oleh para sahabat itu namanya wajib, itu kalau ditinggalkan berdosa. Itu tuh tertancap betul di sini. Jadi ketika dia harus begini, kalau nggak bisa begini, kalau nggak bisa, terus dikejar sehingga mereka mendapatkan jawaban berarti kewajiban saya sudah gugur gitu. Nah kalau ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, sampai terakhir apa? Fal yumsik anis syarri. Kalau nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Yumsik itu menahan diri berbuat buruk. Fa innahu lahu shadaqah, itu juga termasuk sedekah. Minimal kalau nggak bisa membersihkan, jangan mengotori. Kan begitu. Kalau nggak bisa membantu, minimal jangan mengganggu. Kan begitu. Tapi hadirkan niat, saya nggak mengganggu, saya nggak bisa bantu apa-apa, tapi saya nggak akan mengganggu. Kan? Nah sekarang kadang reseh-reseh, udah bantu nggak bisa, adanya ganggu aja. Well, ngeribetin. Allah bisa. Islam sangat indah, memberikan solusi segalanya. Pertama nih, kalau kita lihat, sedekah identik dengan harta. Kalau tidak bisa, dia bekerja, hasilnya untuk dirinya, sebagian disedekahkan. Kalau ini nggak bisa, maka dia membantu orang yang membutuhkan. Kalau ini juga nggak bisa, ada solusi lain lagi, memerintah orang untuk berbuat baik. Kalau nggak bisa juga, jangan berbuat. Siapa sih yang nggak bisa? Perbuatan buruk itu kan mengadakan sebuah perbuatan. Kan lebih mudah untuk tidak berbuat apa-apa. Diam. Maka di hadis yang tadi kita bahas, falyakul khairan au yes, diam. Masa diam aja nggak bisa? Kan kebangetan suruh diam aja nggak bisa. Tapi ada orang-orang yang memang susah diam gitu, sakit kalau nggak ngomong gitu ya. Mungkin sariawan kalau nggak bicara itu mungkin kena sariawan kali ya. Maunya nyinggung aja nih kalau. Atau tadi makanya minimal kalau tidak bisa membantu ya jangan mengganggu. Kalau tidak bisa membersihkan minimal jangan mengotori. Kalau nggak bisa membersihkan minimal jangan mengotori. Ya itu. Maka ini adab dan ilmu dalam kita bermasyarakat.
kita hidup bermasyarakat. Kalau memang kita tidak bisa membantu, minimal kita jangan mengganggu yang lain. Kalau kita tidak bisa mengotori tidak bisa membersihkan lingkungan, minimal jangan mengotor. Kalau kita tidak bisa membersihkan sampah, ya jangan nyampah, minimal jangan nyampah. Sekalian dimuliakan oleh Allah, prinsip yang sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat. Marilah kita hidupkan yang demikian ini. Tidak suka usil, tidak suka mengganggu tetangga, mengganggu saudara-saudara, ya, dalam tataran pribadi atau juga dalam tataran berjamaah berorganisasi. Kadang mengkritik aja adanya, mungkin ada organisasi tertentu melakukan bakti sosial gitu kan, kita nggak bisa melakukan bakti sosial itu, atau organisasi kita nggak bisa melakukan bakti sosial itu, ya sudah diam gitu, jangan ngerusui. Itu ada udang di balik batu tuh, cobalah diam, kenapa sih nggak bisa? Kalau memang nggak bisa melakukan, sudah diam. Atau bahkan menghalang-halangi, hubungi kepala desa, Pak Kepala Desa, hati-hati tuh, organisasi itu mungkin tersangkut teroris. Kok ngelapor begitu, apa urusannya? Ini dalam kehidupan bermasyarakat itu sering sekali terjadi. Ada orang yang berusaha untuk berbuat baik dengan cara itu, tapi karena tidak satu organisasi dengan kita, kemudian kita justru menghalang-halangi. Hati-hati Pak, itu ada udang di balik batu, itu dananya nggak jelas. Dan ngapain kita resah? Ganggu-ganggu seperti itu, udah kan nggak bisa diem. Ya, ini ilmu bermasyarakat yang kalau kita tidak praktekkan nggak akan kita dapatkan hasilnya. Sedekah wajib dengan berbagai bentuk, dan masya Allah indah sekali perkataan Nabi itu, falyumsik anis syarri fa innahu lahu shadaqah. Dia menahan diri untuk tidak berbuat buruk, itu saja itu sedekah. Kalau tidak bisa membahagiakan, minimal jangan apa? Bikin sedih. Kalau nggak bisa membahagiakan istri, minimal jangan membuat dia menangis. Wah, gitu ya. Kan minimal begitu. Kok ditinggal? Ini curhat pribadi ya. Itu tadi. Kalau tidak bisa membuat istri tertawa, minimal jangan membuat dia nangis atau marah gitu. Dan ini kan satu prinsip hidup yang masya Allah gitu ya. Tapi ya tentu kita berusaha untuk membuat istri tersenyum, tertawa, bahagia. Tapi kalau tidak bisa, jangan membuat mereka menangis atau bersedih. Ini ikhwas sekalian, satu ilmu hidup yang perlu kita kembangkan, dan itu bisa kita kembangkan sendiri masing-masing. Bagaimana memahami hadis fal yumsik anis syarri fa innahu lahu shadaqah. Keburukan itu janganlah bersumber dari kita. Kalau bisa kita itu memberi solusi untuk tetangga, solusi untuk rumah tangga, solusi untuk masyarakat kita, bukan justru memberi masalah gitu ya. Tapi bagaimana seorang muslim itu hinggap di suatu tempat, dia memberi masalah, dia memberi solusi. Jangan memperkeruh permasalahan. Baik. Hadis berikutnya, bab tibul kalam atau bab tibil kalam. Bab bagusnya ucapan. Tib itu dari kata tayyib. Iya, bagusnya percakapan. Wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kalimatut thayyibatu shadaqah, perkataan yang baik itu sedekah. Islam menjunjung tinggi ucapan yang baik. Dulu pernah kita sampaikan. Mengapa demikian? Karena perkataan baik itu menumbuhkan optimisme. Bahkan dalam sebuah penelitian, air ya yang sering dicerca itu lebih cepat
rusak daripada air yang senantiasa dipuji. Sebuah penelitian terhadap air. Satu air dicaci maki, satu air selalu dipuji, lihat nanti mana yang cepat rusak. Pasti yang cepat rusak adalah air yang itu air. Dan manusia unsur airnya berapa? 2/3%. 2/3%. 2/3 atau 60% sekitar unsur air di dalam tubuh kita manusia. Maka perbanyak minum. Ya, karena unsur air itu lebih banyak di dalam tubuh kita. Kalau air saja demikian, bagaimana manusia? Manusia yang punya unsur air banyak itu sama. Orang yang senantiasa diberi ucapan baik akan tumbuh berkembang dengan baik dibanding manusia yang selalu dicaci maki. Atas alasan inilah mengapa Islam menganjurkan untuk berkata yang baik. Bahkan dihitung perkataan yang baik sebagai saudara. Sering kita sampaikan, anak tumbuh berkembang dengan ucapan-ucapan positif dari orang tuanya, dia akan tumbuh kembang menjadi anak yang positive thinking dibanding anak yang senantiasa dicaci maki, dicerca, dibodoh-bodohkan, bodoh lo, goblok lo, bego, dan seterusnya. Bagaimana anak ini akan tumbuh sebagai anak yang normal, punya optimisme dalam hidup? Nggak mungkin. Maka ikhwas sekalian, kalaupun dulu kita mendapatkan itu dari orang tua kita, jangan sampai anak kita mendapatkan hal. Tumbuhkan dengan kata-kata yang positif. Mengapa air Zam-Zam itu memiliki khasiat yang tinggi? Apa kira-kira? Satu dari sisi mineral, iya. Sisi yang lain? Doa-doa orang-orang yang di atasnya itu. Sumur Zam-Zam itu ada di mana? Itu di depan dekat Hajar Aswad situ. Di pelataran di situ tuh, pelataran yang sering kita buat tawaf itu. Air Zam-Zam ini kita bisa bayangkan berapa ratus orang tiap hari tawaf di situ. Berdoa ucapan-ucapan yang baik. Pantas kalau airnya bagus. Bisa dipahami ya? Itu rahasia. Ya, air tiap hari didoakan kok. Nggak pernah mendengar kata-kata yang kotor. Doa zikir tiap hari. Pantas kalau air Zam-Zam berhasil dibanding air-air yang lain. Manusia juga demikian. Ketika yang ia dengar adalah ucapan-ucapan yang baik, akan tumbuh baik. Maka perlu kita hati-hati. Islam mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Islam juga mengatakan kullu al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata yang baik itu sedekah. Indah kan Islam itu, Masya Allah. Indah. Orang kalau ucapannya tuh ringan, mengucapkan kata-kata kotor, ini nggak pernah ngaji gitu. Kalau ringan mengucapkan ini, ada sedikit saja udah semua hewan yang ada di kebun binatang keluar. Di absen satu persatu. Nggak pernah ngaji orang. Muslim itu indah ucapan. Kalau sekarang tidak hanya ucapan, tulisannya juga indah. Statusnya indah. Nggak mencerca sana, mencerca sini, goblokkan sana, goblokkan sini, dan seterusnya. Adanya kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, kata-kata yang menumbuhkan optimisme. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu suka sekali dengan al-fa'al atau optimisme. Rasulullah SAW suka sekali kata-kata yang optimis. Maka kalau misalnya ini kita sedang berjalan bersama dengan
teman-teman kita, kemudian ada teman-teman kita yang waduh, ini kayaknya gaji kita akan dikurangi nih. Enggak, akan ditambah. Ada yang mengatakan, wah kayaknya ini alamat kita di PHK nih. Enggak, kita akan naik pangkat. Ditimpali gitu. Rasulullah itu nggak suka yang pesimis seperti itu. Kalau ada yang kata-kata yang bernuansa pesimis, timpali dengan hal-hal yang positif. Sehingga hidup itu tadi indah itu. Kalau selalu mengedepankan sisi kekhawatiran, yang terjadi ya begitu orangnya murung, nggak positif, melangkah ke depan itu nggak tegap. Seorang muslim kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dalam hadis disebutkan yu'jibuhu al-fa'al. Rasulullah itu takjub sekali dengan kata-kata positif dan benar. Rasakan dan praktekkan. Ada yang ini nimpali, enggak, semuanya akan mudah, semua akan baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya itu kalau ada satu ungkapan itu all is well gitu ya, semuanya akan baik. Masya Allah, itu prinsip dalam Islam. Rasulullah SAW sudah mempraktekkan sendiri prinsip itu. Dan itu yang beliau berangkat perang menang insya Allah. Ketika para sahabat sedang berkesusahan, wahai para sahabatku, lihat, saya diperlihatkan bahwa Persia dan Romawi akan dibukakan untuk kita. Itu yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu nggak pernah negatif gitu. Wah, gimana ini kita akan kalah dan seterusnya. Nggak pernah punya pikiran-pikiran negatif. Makanya sekalian, ayo kita hidupkan yang demikian ini. Ya, wah kalah nih kita ini. Jangan, menang. Selalu dicari padanan-padanan atau balikan dari pesimisme menuju optimisme. Baik dalam diri, untuk teman-teman, untuk keluarga dan seterusnya. Sehingga yang tumbuh itu adalah kata-kata yang baik. Keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita juga baik. Selalu terbiasa berpikir positif. Orang kalau selalu berpikir negatif itu nggak tenang hidupnya. Maka dalam ayat banyak disebutkan bahwa orang-orang mukmin itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa bedanya khauf dan huzn? Khauf itu apa artinya? Takut. Huzn sedih. Takut itu untuk masa depan, sedih itu dengan masa lalu. Islam, Quran indah sekali membahasakan. Orang-orang mukmin itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak khawatir dan tidak sedih. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, yang akan datang disambut dengan baik. Karena dia tadi selalu menghidupkan budaya-budaya positif gitu. Kata-kata yang keluar juga kata-kata positif. Kata-kata itu doa loh. Ya. Ada malaikat lewat mengamini, Masya Allah. Optimis makanya. Selalu Islam motivasi kita untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, karena itu adalah doa. Hadis berikutnya satu lagi. Qal haddatsana Abul Walid, qal haddatsana Syu'bah, qal akhbarani Amr an Khaythamah an Adi ibn Hatim qal dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nara fata'awwadha minha. Adi bin Hatim radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut an-nara, api neraka. Fata'awwadha minha, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari neraka. Ta'awwadha dari kata ta'awud apa? Berlindung. Wa asyaha biwajhihi, kemudian sedikit memalingkan muka beliau. Tsumma dzakaran nara, kemudian menyebut lagi neraka. Fata'awwadha minha,
kemudian berlindung dari neraka, wa asyaha biwajhihi, juga sedikit memalingkan wajahnya. Qala Syu'bah berkata, ini masalah riwayat, amma marrataini fala asyuk, 2 kali beliau melakukan itu maka aku tidak ragu. Ini dari sisi riwayat saja. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara, mintalah kalian penjagaan dari api neraka. Atau dengan kata lain, hati-hatilah kalian dengan api neraka, walau bisyikki tamrah, meski dengan separuh biji kurma. Fa illam tajid, kalau separuh biji kurma pun kamu tidak mendapatkannya, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kata-kata yang baik. Rasulullah bercerita tentang neraka, ta'awud, kemudian memalingkan muka atau menampakkan bahwa wajah beliau wajah orang yang takut api neraka. Beliau menyebutkan lagi tentang neraka, kemudian muncul raut muka yang takut kepada neraka itu, berlindung kepadanya, kemudian berkata kepada para sahabatnya, ittaqun nar. Mengapa ada rasa yang demikian? Karena Rasulullah SAW pernah diperlihatkan neraka, jadi tahu apa isinya. Tahu bagaimana, nggak mungkin umatnya itu mampu untuk untuk disiksa di dalam api neraka. Jadi kebayang di Rasulullah SAW itu kebayang. Maka beliau memberikan solusi agar kita terhindar dari neraka. Ittaqunna walau bisyikki tamrah, meskipun dengan separuh biji kurma. Diapakan separuh biji kurma itu? Dikunyah, disedekahkan. Meskipun jangan diremehkan. Kalau yang kita punya memang hanya itu, ya kenapa tidak kita berikan? Kalau itu pun tidak punya, bi kalimatin sadaqah, dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik. Sudah nggak ada alasan lagi kan? Nggak ada alasan lagi untuk kita tidak bisa gitu. Pilih kata-kata, berpikir sebelum kita mengucapkan. Ini akan menyakitkan atau tidak, perkataan ini baik atau buruk, kita timbang-timbang dulu. Kalau kita sudah terbiasa mengatur, itu akan menjadi kontrol bagi kita, bahwa sehingga nanti yang terjadi adalah bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang baik, yang optimis, tidak menumbuhkan pesimisme di kalangan keluarga atau di kalangan teman-teman tempat kerja atau perjalanan. Ini yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kita sambung lagi di pekan yang akan datang tentang masalah ar-rifqu, tentang masalah kasih sayang dan kesederhanaan. Kita cukupkan sekian. Kalau ada satu atau pertanyaan, silahkan Bapak. Bersamaan kita dengan tamu kita. Kadang-kadang saya juga kerja ya, tamunya merasa enak kalau kita dan kita pun meninggalkan tamu di rumah sendiri pun merasa tidak enak. Iya. Bagaimana sikap kita? Ya, terima kasih. Ini sering kali terjadi ya, karena kita saat datang waktu bekerja dan seterusnya. Ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah, wallahu a'lam, menurut saya yang semestinya dilakukan adalah dikomunikasikan dengan baik. Baik ketika saat dia datang atau juga sebelum dia datang, kalau sebelumnya sudah mengontak kita. Bagaimana mengkomunikasikannya? Kita sampaikan misalnya, maaf nih Bapak, saya ada jadwal bekerja, saya beri pilihan, Bapak mau tetap di rumah atau seperti apa. Kita berikan keleluasaan kepada tamu untuk memilih, bukan kemudian kita langsung, Bapak pulang aja ya. Nah ini kan sudah langsung ini ya, padahal mungkin baru hari pertama gitu, atau belum sampai ke 3 hari ya. Tidak pantas kita untuk mengatakan, gimana kalau Bapak pulang saja.
kita berikan pilihan, meskipun mungkin kadang terbersih dalam mudah-mudahan dia memilih pulang gitu ya, tapi jangan sampai itu terucap. Gimana nih Bapak, saya ini nggak apa-apa Bapak misalnya di sini dulu sampai nanti saya pulang, tapi saya pulang jam 5 sore, nggak apa-apa ya, saya bersih. Kalau sekiranya dia memang ya udah saya tunggu saja Pak, ya sudah nggak apa-apa. Tetap bukan berarti kemudian kita tidak waspada, karena barangkali ada tamu-tamu yang memang baru kita kenal ya, baru kita kenal, dan memang kita harus bukan suudzon, bedakan antara suudzon dan waspada. Karena ya kadang ada orang yang memanfaatkan kedermawanan seseorang sehingga dia bertamu tapi ternyata nanti dia berbuat yang tidak baik. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kalau memang kita sudah mengenal orang tamu itu dengan baik, sudah tahu latar belakangnya dan seterusnya, kita bisa tinggalkan begitu saja. Tapi kalau sekiranya itu orang yang pertama kali kita kenal, bukan atas dasar tadi pikiran negatif, tapi kita perlu waspada. Entah itu kita pesan ke tetangga, ada tamu di rumah, kalau ada apa-apa kabari. Atau kalau memang ada pintu, ada kunci di ruang tengah misalnya, atau di kamar dikunci. Artinya ini sebuah upaya bukan dalam rangka suudzon, tapi sebuah kewaspadaan. Wallahu ta'ala alam. Kalau sekiranya memang dia memilih untuk pulang, yaitu bukan salah kita, bukan dalam rangka itu mengusir gitu ya. Karena memang kita punya tanggung jawab. Selain kita memang punya kewajiban untuk menghormati tamu, tapi juga kita punya kewajiban akad bekerja dengan perusahaan misalnya, atau dengan kantor tertentu misalnya, atau mungkin sebelumnya kita sudah punya janji dengan seseorang dan kita harus menepati janji. Hal-hal yang seperti ini memang seringkali terjadi. Mana yang lebih kita dahulukan, kita bisa mengukur masing-masing. Kita tidak bisa mengatakan, oh kamu harus menemani tamu sampai hajatnya selesai. Kita juga tidak bisa mengatakan seperti ini, karena kondisinya masing-masing mungkin akan berbeda. Dikomunikasikan dengan baik secara terbuka, dan situ akan kita akan mendapatkan ketenangan. Wallahu ta'ala alam. Silakan sebentar. Ya. 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 Ini pertanyaan, misalnya kita punya tetangga orang Syiah dan dia mengadakan acara Asyura dan mengundang kita. Bagaimana sikap kita? Ikhwan fiddin rahimakumullah hadakumullah. Dari sisi wajib tidak kita hadir di undangan dia, karena dulu kita membaca hadis bahwa salah satu hak muslim adalah memenuhi undangan saudara kita muslim yang lain. Atau kita melihat dari sisi bertetanggaan, tetangga juga memiliki hak yang cukup besar di kita. Bagaimana jika kasus ini terjadi? Wallahu ta'ala alam. Memenuhi undangan seorang muslim itu para ulama mensyaratkan tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran berarti tidak wajib kita memenuhi undangan. Nah, dalam hal ini peringatan Asyura dengan cara mereka melukai diri dan dengan keyakinan bahwa Asyura itu adalah hari Karbala, wafatnya Husain, kemudian mereka meratap ya, menangis dan melukai diri dalam rangka memperingati hal itu berarti sebuah kemungkaran. Kita tidak wajib untuk memenuhi undangan. Untuk menggabungkan antara ini sebuah kemungkaran yang tidak boleh kita ikuti dengan hak tetangga, alangkah baiknya kita datang sebelumnya. Kita sampaikan, Pak, mohon maaf nih, saya tidak bisa
hadir dalam acara itu. Bagi saya, Ahlus Sunnah, acara seperti itu tidak diperbolehkan dan tidak ada di dalam syariat. Maka saya mohon maaf sekali lagi. Nah, untuk menggabungkan antara keduanya, kita datang sebelumnya, sebelum acara dilaksanakan, kita sampaikan. Begitu juga dalam acara-acara yang lain yang menurut pemahaman kita itu tidak ada syariatnya, misalnya mungkin peringatan 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Kalau kita sudah mampu untuk menolak, misalnya kita datang sebelum acara, kita sampaikan mohon maaf, nanti malam saya tidak bisa hadir. Mungkin kita akan sampai, kalau misalnya kita belum sampai untuk mengatakan bahwa itu tidak ada syariatnya, saya ada acara lain. Atau kita sampaikan bahwa dengan jelas bahwa maaf Pak ya, saya masih belum bisa melakukan ritual-ritual yang seperti itu. Itu akan lebih bijak. Oh, enggak apa-apa Pak. Hubungan bertetangga masih tetap terjaga, tapi juga ada unsur dakwah yang bisa kita sampaikan. Tapi kalau memang kita masih menganggap bahwa itu di dalamnya ada zikir-zikirnya, kemudian ada ini, ya datang, atau mungkin di dalamnya kita datang tapi kita tidak mengikuti tawasul yang tidak syar'i, kemudian kita baca Quran sajalah di situ atau apa. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan, tergantung kondisi masyarakatnya, tergantung juga kedekatan kita dengan pihak yang mengundang kita. Ini masih sangat terkait ya, satu dengan yang lain kita tidak bisa samakan mungkin jawabannya, tapi jawaban secara umum seperti ini. Tapi kalau ada hal-hal yang lain yang terkait tadi khususnya pribadi-pribadi, nah ini akan mempengaruhi jawaban yang ada. Tapi jawaban secara umum bahwa menghadiri undangan tidak wajib kalau di situ ada kemungkaran. Dan untuk menjaga hak bertetangganya, alangkah lebih baik kita datang sebelumnya, atau nanti kita maaf di hari setelahnya, maaf kemarin saya tidak bisa datang karena alasan begini-begini, kita sampaikan. Keterbukaan ya, itu akan memberikan ketenangan. Sama kayak tadi keterbukaan dengan tamu, ini keterbukaan dengan tetangga, sehingga sama-sama tahu, berarti ya, sama-sama tahu. Atau akan lebih baik kalau kemudian kita bisa mendakwai mereka, itu adalah sebuah sedekah yang tidak ternilai harganya. Wallahu ta'ala. Ya, silakan. Oh ya. Hadiah dari orang Nasrani. Wallahu ta'ala alam. Menerima hadiah dari orang Nasrani boleh. Boleh dengan catatan ya, kita bisa melihat apakah itu terkait ritual tertentu, misalnya pada saat Natal mereka memberi hadiah. Nah, ini kita perlu jaga-jaga ya, perlu jaga-jaga. Tapi kalau hadiah secara umum, misalnya kita sedang mantu gitu ya, menikahkan anak, kemudian dia membawa kado misalnya, nah ini sudah bukan dalam rangka ritual mereka. Ini tentu dibedakan. Tapi secara umum bahwa menerima hadiah dari orang non-muslim itu boleh. Nah, kita perlu melihat juga apakah hadiah itu berbentuk makanan matang atau makanan mentah. Kalau mentah kita bisa melihat, kalau itu bentuknya beras, silakan. Bentuknya beras, telur dan lainnya selain sembelihan, kita masih bisa menerima dengan baik. Bahkan kalau kita pastikan bahwa dia orang Kristen dan kemudian dia juga hati-hati dalam masalah penyembelihan, karena dalam penyembelihan orang Kristen semestinya sesuai dengan syariat mereka adalah
mereka menyebut nama Allah ibaratnya ya, kalau bahasa mereka itu kan Allah, dan Allah atau Tuhan kalau memang disebut nama Allah atau Allah menurut mereka itu masih diperbolehkan. Maka di dalam surat Al-Maidah Allah menyebutkan uhilla lakum ayat yang menyebutkan bahwa sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kaum muslimin. Dan siapakah ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Apakah penyimpangan mereka tentang Trinitas itu hanya ada pada zaman kita? Tidak. Trinitas itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ternyata kita tahu bahwa tetangga kita itu selalu masak misalnya dengan minyak babi atau yang lain, ya kita perlu hati-hati, diterima dan kemudian dibuang saja kalau memang kita khawatir. Tapi kalau sembelihan itu kita yakin bahwa misalnya kita yakin bahwa ayam itu dibeli dari pasar, itu kan berarti bukan dia sembelih sendiri. Atau kalaupun disembelih sendiri, kita bisa melihat dia itu terbiasa dengan membaca mungkin atas nama Allah atau apa. Kalau memang seperti itu halal bagi kita. Atau kalau memang zahirnya bahwa daging ataupun ayam yang beredar di daerah situ adalah berasal dari penyembelihan orang muslim, tidak apa-apa itu ini, dan kita membaca basmalah ketika memakan.